Oke, pada video kali ini adalah bagian yang kedua dari untuk lab ketiga kali ini. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan import master data. Jadi untuk requirement sendiri, kalian pertama-tama itu harus menyiapkan dulu ya master data yang ingin kalian import ke database Udo lokal, gitu ya. Di sini saya udah menyiapkan master datanya, jadi kalian bisa jadikan ini mungkin sebagai referensi ataupun sebagai template untuk mengisi data department, job position, user dan juga employee. Di sini saya udah ngebuka. Di sini ada data department, di sini ada 6 department ya. Terus ada job position. Di sini ada kurang lebih 86 data, ada user dan juga ada master data untuk employee. Oke, jadi sebenarnya untuk proses importnya itu cukup mudah ya, cukup mudah. Jadi usahakan itu best practice-nya ya. Jadi kalian pertama-tama itu harus mengisi departmentnya dulu. Jadi kalian import dulu departmentnya. Terus ada job position-nya. Kenapa kita isi department dulu sebelum job position? Karena job position di sini dia akan memiliki data yang nantinya itu nge-refer ke dalam department. Jadi make sure departmentnya sudah kalian isi dulu, baru kalian mengisi atau mengimport job position. Karena di sini kalian bisa lihat di bagian job position dia ada salah satu field di mana di sini department ini merupakan foreign key ke bagian master data department gitu. Oke, jadi mungkin pertama kita ke bagian department dulu ya. Kita mengimport department dulu. Oke. Di sini kalian bisa pilih. Jadi kalian pertama-tama ke menu employee dulu. Employees, terus kalian ke bagian departments. Terus di sini kalian ada klik favorites di sini. Terus kalian bisa langsung import records gitu. Oke, jadi di sini dia bisa menerima dua jenis file ya, ada Excel dan juga CSV. Jadi kalian upload file aja. Misalkan wait. Di sini. Oke, pertama-tama mungkin misalkan kita kesini dulu ya. Oke, ini department. Dan sebelum itu make sure juga apapun nama department yang awalnya ada itu bisa kalian hapus dulu, atau misalkan make sure di bagian master datanya itu gak ada nama department yang sudah ada di dalam database. Jadi biar dia nanti gak error ya. Oke, misalkan ini ya, kita download dulu aja Excelnya. Dia bisa Excel atau CSV. Lalu kalian bisa langsung klik favorites, terus import records, terus upload file ya. Misalkan di sini kalian pencet aja. Nah, ini udah ke import, dan di sini dia bilang a single column was found in file. Jadi dia berhasil ngebaca file dari yang kita punya. Dan untuk tesnya itu sebelum kalian import, kalian ada baiknya kalian klik tes dulu. Setelah kelihatan kalau misalkan file akan bisa diimport, itu tulisannya tuh everything seems valid gitu. Jadi kalau misalkan udah seems valid, kalian bisa langsung aja import. Nah, namun di sini karena saya udah import, jadi saya akan menemukan caranya aja. Nah, once kalian udah import, nanti kalian bakal langsung lihat bahwa departemen kalian tuh berhasil ke import gitu. Jadi di sini ada accounting and finance, terus ada administration sampai warehouse gitu. Nanti bentuknya tuh seperti ini. Jadi dia cuma ada nama departmentsnya doang gitu ya. Oke. Ketika udah berhasil, kita baru masuk ke dalam job position. Untuk job position sendiri sebenarnya sama aja ya. Wait. Jadi kalian bisa langsung ke bagian configuration, lalu ke bagian job positions di sini. Nah ini, let's say kalian udah ngapus semua job positionnya ada, atau pakai cara tadi. Jadi dari job position kalian yang ada, kalian hapus di Google Sheets-nya gitu. Kalian hapus datanya biar dia nggak duplicate atau error nanti jadinya.
Oke, jadi kalian bisa langsung ke bagian favorites, terus kalian pilih import. Nah di sini dia juga sama, dia bisa menerima file Excel ataupun CSV ya. Oke, kalian di sini bisa upload file, lalu bisa pilih job position gitu. Nah di sini dia berhasil ngebaca gitu ya. Misalkan ini yang italic itu adalah contoh nama file, contoh value yang ada di dalam datasheets-nya gitu ya. Misalkan saya buka ini. Nah di sini dia ada job position, department, employment type, terus hired employees, PT company-nya, job description-nya. Jadi di sini dia berhasil ngebaca value-value-nya. Dan sebelum import kita tes dulu aja. Nah ini beberapa udah ya. Jadi dia ngelihat kalau misalkan udah ada value-nya gitu. Jadi kalau misalkan once udah nggak ada atau misalkan kalian awalnya kosong, itu dia bakal muncul kayak tadi ya, everything seems valid gitu. Jadi ketika setelah dites dan valid, kalian bisa langsung klik import aja. Nantinya ya setelah valid nanti semuanya bakal keisi seperti ini gitu ya. Misalkan saya baca di sini, masih juga ada job summary-nya gitu ya. Ini yang ada di job description gitu. Oke. Setelah itu kita baru import usernya ya. Usernya itu, jadi make sure sebelum employee itu kalian create usernya dulu. Jadi untuk import data user, kalian bisa ke bagian settings, terus kalian ke bagian manage users. Di sini kalian bisa ke bagian favorites, terus import gitu. Sama dia juga menerima Excel juga CSV. Jadi kita siapin dulu datanya ya. Misalkan ini. Oke, jadi ini datanya. Jadi kalian bisa langsung download dulu. Oke, setelah itu kalian upload file yang barusan download. Misalkan di sini user. Nah, di sini dia udah juga ngebaca nama kolom dan juga value-nya ya. Ini sesuai. Misalkan di sini A-nya, kita lihat di sini kebaca gitu. Jadi kita tes dulu apakah valid. Nah, sini ada value bahwa value itu udah already exist ya. Jadi karena udah ada, jadi dia bakal mengeluarkan error. Jadi kalau misalkan udah setelah dites dan itu benar, itu biasanya nanti muncul di sini warna biru dan tulisannya itu everything seems valid gitu. Ketika sudah valid kan bisa langsung import aja datanya. Tuh. Oke, selanjutnya setelah user kita lanjut ke data, import data employee gitu. Oke. Jadi untuk ngimport employee-nya sendiri kan bisa langsung ke bagian employees. Di sini ke bagian favorites, terus import. Nah, di sini kan bisa langsung aja kan bisa langsung download lagi ya. Download lagi. Oke, jadi setelah kita download, kalian bisa langsung ke Udo-nya lagi dan upload file. Misalkan di sini. Oke, sini udah kebaca lagi untuk data-datanya. Nah, di sini kalian juga sebenarnya bisa download template-nya juga ya, download template-nya dulu, lalu nanti kalian isi data-datanya. Oke, sini kita tes, mungkin harusnya error. Ya, sudah error karena ya nilainya udah eksis ya, jadi kita nggak bisa import kalau misalnya datanya udah ada. Jadi make sure udah dihapus dulu data dari Udo lokal, atau misalkan data yang udah ada itu kita hapus dari master data di Excel-nya gitu. Oke, kalau misalkan nanti dites tulisannya everything seems valid, kalian bisa langsung import aja gitu. Nantinya data-datanya bakal langsung ke generate dan akan dimasukkan ke database Udo lokal gitu. Itu untuk cara bagaimana kita melakukan import data. Jadi notes-nya adalah kan harus make sure bahwa data yang diimport harus dari department dulu, lalu ada job position, baru user, baru yang terakhir adalah employees gitu. Oke, kita bisa langsung skip ini aja. Oke, sekarang kita akan karena sebelumnya kita udah mendownload ya modul untuk organizational chart, jadi di sini kita akan memanfaatkan ya modul tersebut untuk membuat yang namanya hierarki organisasi. Oke, caranya gimana? Jadi pertama-tama mungkin kita harus bikin database baru aja ya, biar datanya
terisolasi lah ya. Oke, jadi untuk nge-create-nya ya kan bisa langsung sebenarnya nge-duplicate aja lalu ganti namanya gitu. Jadi saya udah bikin itu namanya npm saya dan juga di sini underscore organizational chart gitu. Kan pilih aja. Kan bisa langsung masukin aja di sini. Misalkan saya login sebagai user saya gitu ya. Oke. Sini sudah login. Oke, jadi pertama-tama kita harus make sure kalau misalkan kita harus make sure bahwa di bagian employees ini ya, kita harus make sure bahwa untuk departments, terus ada job position, lalu ada employees-nya itu make sure kalau misalkan hanya sesuai dari departmentnya dia gitu. Terus make sure itu ya. Jadi untuk employees atau department yang di luar, misalkan contoh ini adalah accounting and finance. Jadi yang di luar itu misalkan warehouse, HR segala macam itu kita hapus aja gitu. Oke, jadi di sini kita udah ngefilter employees-nya yang sesuai dengan accounting aja. Terus di sini juga departments-nya, kalau misalkan kalian lihat itu ada hanya accounting and finance doang. Terus untuk job position-nya juga hanya di department accounting and finance aja gitu. Oke, setelah kalian filter, jadi sebenarnya caranya cukup mudah ya. Caranya cukup mudah. Jadi kalian di sini bisa langsung select aja job position-nya, kan bisa langsung delete gitu misalkan. Atau misalkan departments, kan bisa langsung pencet ini aja nih ya. Terus action, terus kalian delete gitu. Untuk employee juga sama. Jadi kalian bisa ya, kalau lebih mudah kalian ubah dalam bentuk list dulu. Terus kalian select gitu. Atau misalkan kalian group by dulu berdasarkan departmentnya, baru kan bisa langsung delete-nya. Kayak misalkan di sini action lalu bisa delete gitu. Oke, setelah di filter, kita masuk ke next step-nya. Untuk ngebuat organizational chart ya, kita harus mastiin bahwa untuk setiap orang itu dia di-assign manajernya gitu. Misalkan di sini A-nya itu adalah dia sebagai hierarki paling tinggi gitu, hierarki paling tinggi di accounting and finance. Jadi di sini kita assign bahwa dia sebagai coach. Oke. Terus setelah itu misalkan mana misalkan ya, Atun di sini dia sebagai kepala seksi pajak, dia bertanggung jawab kepada A-nya. Jadinya di sini manajernya kita assign sebagai A-nya gitu. Sebenarnya itu sih. Jadi kalian harus intinya kalau misalkan ada suatu employee di mana dia sebagai manager atau sebagai hierarki paling tinggi di suatu department, kita assign dia sebagai coach. Tapi kalau misalkan ada suatu employee juga di mana dia ada atasan yang menjadi penanggung jawab dia, kita assign nama manajernya pada kolom manager employee tersebut gitu. Oke, setelah dirasa udah, kita bisa langsung ke bagian organizational chart di sini. Nah, di sini saya ngebuat 3 hierarki ya. Jadi yang pertama itu ada A-nya, dia itu membawai Ainun, Apun, Atala dan juga Atun. Di sini kalau misalnya kita pencet, Ainun itu membawai Andi, Ardian juga Aziza. Di sini ada Apun membawai Aisyah dan Andin, Atala membawai Arya. Di sini Atun membawai Andika dan Aris. Jadi di sini karena memang tujuannya kita mengarang bebas ya untuk membuat 3 hierarki, ini sudah benar gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.